Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu namanya Daulah Abbasiyah. Sebelumnya saya Iqbal Sadewa Asan 17. Perkenalkan, nama saya Rangga Data Utama dari kelas 83, absen nomor 1. Perkenalkan, nama saya Marsha Aurafinanti, kelas 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Madu Saleh dari kelas 83, absen 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Alifa dari kelas 73, absen 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman PABB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Paramutia dari kelas 83, absen 15. Wahai remaja yang cerdas, kisah dan sejarah yang akan disajikan pada bagian ini merupakan kisah terhebat dalam sejarah peradaban Islam. Kisah yang dimaksud adalah mengenai tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Puncak dari masa keemasan itu ditandai dengan tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada abad ke-8. Saat itu para ilmuwan muslim sangat produktif dan menjadi pelapor perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Subhanallah, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Mamun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan media dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter dan farmasi. Sekitar 800 orang dokter. Di samping itu pemandian umum juga dibangun. Bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan Nama saya Fitri Paramutia dari kelas 83, absen 15. Saya ingin menjelaskan rangkuman PABB tentang Al-Ma'mun pengganti Harun ar-Rasyid. Aku agak sedikit lihat gitu, nggak apa-apa kan ya guys. Al-Ma'mun pengganti Harun ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia mengaji penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat yang berfungsi sebagai penguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun, Indalah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Betapa harum citra dunia Islam waktu itu. Kaum muslimin sangat disegani oleh pergaulan di seluruh dunia. Waktu itu umat Islam identik dengan ilmu pengetahuan. Kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan selalu dipelopori dari kalangan kaum muslim. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan pemerintahan dari Daulah Umayyah, di mana pendiri Daulah Abbasiyah itu sendiri adalah Abdullah al-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah dan bin al-Abbas. Pola pemerintahan dari Daulah Abbasiyah terdiri dari 5 pola pemerintahan, di mana itu akan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan Daulah Abbasiyah itu berlangsung dari tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pola pemerintahan yang pertama itu terjadi pada tahun 132 sampai 230 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi. Disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua dari tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga dari tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Bani Buwayh dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia
kedua. Periode keempat itu terjadi pada tahun 447 sampai 597 990 Hijriah pada masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode yang kelima itu periode yang terakhir terjadi pada tahun 590 sampai 656 Hijriah, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Namun, kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari Pada bangsa. awalnya ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah dekat Kufah, namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri, itu Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad dekat bekas ibu kota Persis tahun 762 Masehi. Pusat pemerintah dinasti Bani Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Ibu kota Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahnya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak. Berasal dari Balkh Persia, dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Di samping membenahi angkatan Persia, dia menunjukkan Muhammad bin Abdurrahman hakim pada lembaga kehakiman negara. Hal ketiga, perekonomian meningkat. Yang meningkatnya sektor pertanian seperti irigasi dan juga sektor pertambangan seperti peningkatan pada emas, tembaga, dan juga perak. Daulah Abbasiyah mengalami masa kemasan pada masa yang diperintah oleh Harun al-Rashid pada tahun 786 hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 823 Masehi. Harun al-Rashid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit dan juga pendidikan dokter dan farmasi. Pada masa pemerintahan saja sudah ada 800 dokter yang berada dalam rumah sakit. Harun al-Rashid juga membangun banyak tempat untuk pemandian umum. Pada masa siapa Daulah Abbasiyah yang mengalami peningkatan di sektor pertanian dan hasil tambang itu terjadi pada masa Al-Mahdi Khalifah yang dari Daulah Abbasiyah. Mohon maaf jika kalau kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.